Ada sebuah kejutan. Ternyata Markus masih hidup dan berhasil selamat dari danau. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, ini sih bakal menjadi sebuah kejutan ya teman-teman, karena pada akhirnya ada kejutan lagi sambil kita menantikan Palian Bagaskara yang harus bangun dari komanya. Ya, lebih tepatnya sih menunggu Palian tuh sadar teman-teman, dan juga siuman. Nah, ternyata sambil menunggu ini kita bakal diperlihatkan dengan bagaimana pada akhirnya banyak hal yang bakal terjadi, banyak hal yang benar-benar kita tunggu-tunggu, sebuah kejutan yang gak pernah disangka-sangka. Mungkin teman-teman udah tahu sedikit lah kalau ada Markus yang bakal datang dan lain sebagainya macamnya. Nah, di video Mimin ini sedikit berbeda. Kita akan lihat apa yang bakal Markus lakuin dan apa yang nanti akibatnya terhadap Hilda dan juga Galang. Nah, jadi begini, Markus tiba-tiba berhasil keluar dari danau tersebut. Sebetulnya kalau ngelihat dari segi cerita ini, Markus ini ketika Lian berhasil selamat, Markus pun juga sebetulnya berhasil selamat. Cuma di tempat yang berbeda, karena kan terbawa arus dan lain sebagainya macamnya. Nah, ketika Markus ini berhasil diselamatkan oleh beberapa orang, akhirnya Markus pun juga melakukan pemulihan teman-teman. Yang mana ini benar-benar bikin kejutan karena Lian Bagaskara aja tuh koma ya, dan Markus tuh kayak udah sehat walafiat aja. Atau mungkin memang karakter Markus ini bener-bener dibikin untuk ngebantu Lian Bagaskara sampai Lian Bagaskara tuh bener-bener siuman. Karena kan balik lagi teman-teman, secara logika kan nggak masuk akal ya ngelihat Markus yang tenggelam tiba-tiba ada lagi. Walaupun sebetulnya ini pun juga masih bisa didebatin. Karena kan ya ngelihat nggak ada pemakamannya Markus, ya bisa aja Markus pun udah hilang. Nggak ada apa ya tanda-tanda kalau Markus tuh bener-bener gimana gitu, ya ini sih bisa ditebak lah. Jadi Markus bisa bener-bener meninggal atau justru malah sebaliknya, sehingga ketika Markus ini karakternya dihidupkan kembali cukup masuk akal. Karena ngelihat Lian Bagaskara yang nggak bisa apa-apa, tentu ini menjadi sebuah batu sandungan ya bagi Aksa dan Amira, karena mereka nggak punya clue sama sekali. Bahkan ada mereka aja nggak punya clue, Zaki pun juga nggak punya clue. Terlebih lagi kita pun juga semua tahu kalau Lian Bagaskara ini cukup parah penyakitnya. Dan untuk nunggu siuman ini tuh teman-teman akan banyak hal yang terjadi, bukan cuma sekedar nunggu. Kita pun juga semua tahu banyak hal yang terjadi, banyak orang-orang yang jahat. Hilda, Reno, Galang pun bakal bikin sesuatu yang mana kan ini bikin kita semua pun juga pada akhirnya ketar-ketir. Ini kan patut untuk kita waspadai juga, terutama bagi Aksa dan juga Amira. Namun apapun itu kita doakan yang terbaik. Sekarang kita bahas lagi kembali kepada Markus. Siap sadar kalau Markus ini udah mulai siuman, udah mulai baik keadaannya, udah mulai sadar dalam arti bukan karena dari pingsan yang kayak gimana, bukan, tapi lebih bener-bener sehat gitu teman-teman. Akhirnya Markus pun memutuskan datang ke rumah sakit. Ternyata ketika Lian Bagaskara ini berada di rumah sakit, Markus tuh udah tahu beritanya. Cuma karena Markus ini juga lagi pemulihan, jadi Markus nggak bisa mendampingi Lian Bagaskara. Cukup sedih sih teman-teman. Nah, singkat cerita, Markus pun juga akhirnya datang ke rumah sakit yang dimana akhirnya bertemu dengan Adam Black dan juga Zaki. Di sana Markus pun juga datang masih tertatih ya teman-teman, bukan dalam kondisi yang sehat full banget, segera aja gitu loh. Tertatih datang kepada Adam Black dan juga Zaki. Nah, ketika datang tersebut, Markus pun bertanya bagaimana kondisi Palian, apa yang terjadi kepada Palian setelah di rumah sakit. Maksudnya kalaupun koma kenapa dan lain sebagainya. Maksudnya pokoknya Markus tanyain deh. Hingga pada akhirnya Zaki pun juga menjawab, ya Palian sempat selamat, sempat sadar, sempat ditolong oleh Zaki. Cuma setelah itu tiba-tiba Palian pingsan dan akhirnya dikatakan koma oleh pihak rumah sakit. Wah, Markus kaget bukan main teman-teman, karena Markus tuh takut adalah Hilda ini bakal ngebongkar semua yang milik Lian Bagaskara, bakal mengambil semua yang milik Lian Bagaskara. Karena kan kalau Lian Bagaskara sampai nggak ada, teman-teman tahu sendiri, pengacaranya Palian aja udah bilang seperti itu kan. Makanya inilah cukup ditakutkan oleh Markus, sehingga Markus pun juga langsung bergegas meminta kepada
Zaki dan juga Adam untuk menghubungi Aksa dan Amira untuk segera datang ke rumah sakit untuk ngobrolin hal yang penting. Nah, di momen ini teman-teman, Hilda dan juga Galang tuh masih ngebicarain. Hilda masih kesengsem sama Galang, berharap bisa menikah sama Galang, sedangkan Galang tuh lagi cari cara supaya gimana caranya bisa merayu Hilda untuk bisa jadi istrinya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi baik Hilda maupun Galang tuh sama-sama nggak tahu kalau ternyata di luar sana Markus berhasil selamat dan juga pada akhirnya membawa kabar berita bahagia bagi semua orang. Nah, singkat cerita teman-teman, ketika Galang, Bella dan juga Hilda sibuk dengan kegiatannya masing-masing, akhirnya Aksa dan Amira pun juga datang ke rumah sakit. Ya teman-teman gak salah dengar. Ketika datang ke rumah sakit, Markus pun berkata kalau apa yang terjadi kepada Lian Bagaskara dan juga Markus itu adalah perbuatan Hilda dan juga Galang. Di momen itu Markus menjelaskan ketika di suatu tempat saya dan Pak Markus ini gak sengaja melihat ada sebuah rumah tak layak huni, rumah yang sudah terbengkalai, yang mana ternyata ketika kita samperin, kita datangi, ternyata di sana ada Hilda dan juga Galang yang sedang berbicara. Kami berdua pun juga kaget, kata Markus teman-teman, karena Galang ini diberitakan meninggal, tapi ternyata kecurigaan kita selama ini benar, Galang masih hidup. Nah, di dalam gubuk tersebut, Hilda berbicara kalau ia berpura-pura sebagai anak kandung Lian dan sudah mensabotase hasil tes DNA-nya dengan menggunakan sampel tes DNA-nya Amira. Nah, ketika sedang asik-asiknya ngobrol, Pak Lian masuk ke dalam untuk menghajar si Galang ini dan lain sebagainya macamnya. Lalu gak lama kemudian, karena ibaratnya Lian ini udah tahu tentang semuanya, akhirnya Lian bersama dengan Markus memutuskan untuk pergi. Namun sayang seribu sayang, justru berhasil dikejar oleh Galang dan juga Hilda, yang mana pada akhirnya Galang dan Hilda membuang Markus dan juga Lian Bagaskara ke dalam danau dan sambil diikat. Nah, Markus pun juga menjelaskan kalau Markus ini terlebih dahulu menyelamatkan Lian Bagaskara karena Markus tahu yang paling penting di sini adalah Lian Bagaskara. Kalau Markus nggak ada yang sedih. Mungkin Pak Lian aja yang sedih, ataupun mungkin Amira dan Aksa, dan ya nggak banyak orang lah. Tapi kalau Pak Lian yang nggak ada, ini bukan cuman semua orang yang sedih, tapi juga harta benda milik Pak Lian Bagaskara bisa jatuh ke tangan yang salah, sehingga Markus nggak mau dan mencoba untuk melepaskan dan menyelamatkan Lian Bagaskara terlebih dahulu. Nah, ketika Pak Lian ini sudah berada di pinggir danau, Markus pun juga merasa tenang dan akhirnya berusaha untuk keluar dari perahu tersebut, perahu yang bocor. Nah, gak lama kemudian Markus pun menceritain akhirnya terdampar, sempat tenggelam juga, terombang-ambing, akhirnya diselamatkan oleh warga dan pada akhirnya bisa recovery. Meskipun kondisi Markus ini tuh gak dalam kondisi yang 100% pulih. Akhirnya kaget semua orang dan pada akhirnya Adam memutuskan untuk menelpon Hilda untuk menjebaknya, sambil Markus menelpon pihak kepolisian juga supaya benar-benar diusut. Karena begini, kenapa pada akhirnya Markus pede untuk bilang ini? Karena Lian Bagaskara ini meskipun koma, ada indikasi dari dokter kalau kondisi Lian Bagaskara itu udah mulai stabil. Jadi 80% kemungkinan itu bisa sadar, teman-teman. Itu artinya apa? Markus tuh gak mau lama-lama untuk ngekelarin masalah ini, sehingga bagi Markus ya ini tuh harus diberesin sekarang juga. Yang mana itu artinya Markus harus segera menghubungi pihak kepolisian supaya bisa menangkap Hilda dan juga Galang. Makanya Adam Black menjebak Hilda dengan berpura-pura untuk ngomongin harta benda, ngomongin warisan, uang, rumah, apapun itu, supaya Hilda pun juga tertarik. Hilda tuh udah semangat teman-teman, bilang ke Galang, aku ditelepon sama Adam bakal gini. Akhirnya semangat juga tuh si Galang teman-teman, dan akhirnya menyemangati Hilda supaya cepat datang menemui Adam supaya hartanya bisa segera diberikan kepada Hilda. Tapi ternyata ketika Hilda datang ke rumah sakit, disitulah Hilda langsung diringkus oleh pihak kepolisian. Dan sejujurnya ini adalah yang kita harapkan ya teman-teman. Hadirnya Markus ini bukan cuma mendobrak, bukan cuman bisa ngebongkar banyak hal,
tapi juga at least bisa ngebuka mata, hati, dan pikiran Aksa, Amira, Galang, yang lainnya maksudnya, untuk bisa benar-benar mengetahui kalau ini adalah perbuatan yang jahat dari Galang gitu maksudnya teman-teman. Dan ini pun juga tentu saja membuat Zaki dan Adam Black sadar kalau Galang ini benar-benar pelakunya. Gimana teman-teman? Seneng gak ngelihat Markus yang hidup kembali? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.